Nah, singkat saja dalam video kali ini saya akan membahas tentang dana pas-pasan, beli sapi Bali indukan atau sapi Bali dere saja ya. Simak terus. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bosku di channel Dian Anggoro Farm, channel yang membahas tentang ternak khususnya sapi Bali. Jadi gimana nih kabar bosku sedulur semuanya? Semoga ya kabarnya selalu sehat, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya robbal alamin. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, singkat saja dalam video kali ini ya lur, kita akan membahas tentang dana pas-pasan, beli sapi Bali indukan atau sapi Bali dere saja. So buat sedulur yang penasaran, simak terus video ini. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe. Sebagian orang khususnya yang ingin berkecimpung di dunia peternakan, khususnya sapi, terkadang berpikir keras untuk memilih sapi pilihannya yang nantinya diharapkan bisa beranak pinak banyak dan bisa memberikan keuntungan yang maksimal setelah dipelihara beberapa tahun. Apalagi yang awal mulanya ingin membeli sapi tapi dengan dana yang pas-pasan pula. Tentu sangat perlu dipikirkan dengan matang jauh-jauh hari ketika akan membeli sapinya, supaya tidak terjadi kerugian, baik rugi materi, rugi waktu, rugi tenaga, dan lain sebagainya. Nah, pas banget saya akan memaparkan sedikit pengalaman saya tentang hal ini. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika akan membeli sapi Bali indukan dan juga sapi Bali dere adalah sebagai berikut. Untuk itu kita bahas dari sapi Bali indukan terlebih dahulu. Sapi Bali indukan tentu memiliki kelebihannya tersendiri dibandingkan dengan sapi Bali dere. Nah, yang pertama dari harganya. Mulai dari harga yang tentu lebih tinggi ketimbang sapi Bali dere. Sapi Bali indukan yang hamil saja biasanya dibanderol dengan harga sekitar 12 jutaan, tergantung dari besar kecilnya sapi itu sendiri lur, dan tergantung dari usia kehamilan sapi itu juga lur. 2. Naluri lebih pekat. Ketika kita memiliki sapi Bali yang sudah menjadi induk, kemudian sudah beranak pinak, tentunya naluri keindukannya lebih pekat ketimbang sapi Bali dere yang masih awam-awam gitu. 3. Reproduksi. Ketika kita memiliki sapi Bali indukan, masa reproduksinya sudah pasti setahun sekali beranak lur. Nah, biasanya sapi Bali memiliki siklus kehamilan yaitu sekitar 280 hari atau sekitar 9 bulan 10 hari lur. Dan fase pemulihan disusul masa kawin yaitu rentan waktu sekitar 80 hari atau 2 bulanan lebih. Jadi bisa dibulatkan atau ringkesnya, setahun sekali indukan akan melahirkan 1 ekor anakan sapi. Dan tingkat keberhasilan pada sapi Bali indukan biasanya mencapai 90%. Dan pastinya anaknya sehat-sehat lur. 4. Tingkat stres. Tingkat stres pada sapi Bali indukan lebih rendah ketimbang dengan sapi Bali dere. Istilahnya gini lur, sapi indukan sudah lebih berpengalaman, jadi sudah tidak kaget menghadapi masalah misalkan anaknya mati gitu. Beda dengan sapi Bali dere yang masih baru-baru belajar jadi indukan. Misal jika anaknya mati bisa berakibat stres dan mengalami penyusutan yang drastis, baik bobot dan kesehatannya. 5. Hasil pedetan. Ketika memiliki sapi Bali indukan yang sudah bolak-balik beranak pinak, maka hasil pedetannya lebih maksimal ketimbang sapi Bali dere yang baru-baru melahirkan. Jelasnya hasilnya lebih bagus induk yang sudah berpengalaman. Apalagi bila perkawinannya dengan sapi jantan yang usianya sudah matang, maka hasil pedetannya pun bagus-bagus lur.
Nah, itu tadi sedikit tentang sapi Bali indukan lur. Selanjutnya kita bahas mengenai sapi Bali dere. Sapi dikatakan sebagai dere biasanya memasuki usia 15 bulanan ke atas. Masa-masa gadis gitu, masih polos-polosnya. Kemudian nanti ketika masuk usia 24 bulan, barulah mulai memasuki usia kawin pertamanya. 1. Harga. Sapi Bali dere juga memiliki keunggulan dari harganya yang miring ketimbang dengan sapi Bali indukan, yaitu sekitar 8 sampai dengan 9 jutaan. 2. Masa reproduksi. Sapi Bali dere masa reproduksi atau kehamilannya sangat memakan waktu lur. Sapi dikatakan dere jika sudah memasuki usia 15 bulanan ke atas lur. Kemudian nanti ketika masuk usia 24 bulan, barulah mulai memasuki usia kawin pertamanya. Lama ya? Ya begitulah lur, namanya juga sapi dere kan? 3. Belum berpengalaman. Sapi Bali dere yang baru pertama kali melahirkan biasanya naluri keindukannya masih kurang, kantung susunya juga baru berkembang, dan angka kematian pada anakan pertama yaitu sekitar 75% lur. 4. 4. Tingkat stres sangat tinggi. Biasanya tingkat stres memuncak pada sapi yang baru awal melahirkan dan anaknya mati lur. Istilahnya kaget gitu. Yang jelas belum berpengalaman lur. Dan efek dari stres itu ialah nafsu makan akan menurun, badan jadi kurus, suka menyendiri, dan kesehatannya juga menurun. Dan yang jelas kalau nggak sembuh bisa rugi waktu, rugi tenaga, rugi materi, dan rugi lain sebagainya. Dan harus menunggu lagi hasilnya tahun depan lur. Cukup lama kan lur? Dan itulah tadi sekilas pemaparan tentang sapi Bali indukan dan sapi Bali dere versi Dian Anggoro Farm. Jika punya dana pas-pasan dan ingin memiliki ternak khususnya sapi, alangkah baiknya kumpulin lagi lur, membeli yang indukan saja lur. Dengan ketentuan kantong susunya besar ya, insya Allah hasil padetannya maksimal lur. Sekedar berbagi pengalaman saja ya lur, semoga bermanfaat. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, Dian Anggoro minta maaf yang setulus-tulusnya. Semoga bermanfaat. Apabila suka jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe. Kita jumpa di lain waktu dan di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.